Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sarjana Kimia. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang konfigurasi elektron. Setelah sebelumnya disinggung di teori atom dan juga penjelasan mengenai partikel apa saja yang ada di dalam atom. Nah, kita menyinggung konfigurasi elektron. Sebenarnya konfigurasi elektron itu tuh apa sih? Nah, untuk dari tujuan pembelajaran adalah memahami tentang konfigurasi elektron menurut asas Aufbau, larangan Pauli, aturan Hahn dengan cermat melalui diskusi-diskusi. Nah, nanti kita akan berdiskusi baik di kolom komentar maupun nanti pembuatan video baru. Nah, peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron dari setiap unsur dengan baik. Nah, apa sih itu konfigurasi elektron? Yaitu gambaran sebaran atau penyebaran elektron di dalam orbital-orbital kulit elektron. Sebenarnya orbital itu sama dengan kulit ya. Jadi dia itu sebaran-sebaran elektron. Misalkan dia sebaran-sebarannya ada di lintasan apa sih? Misalkan lintasan S, P, D atau F. Nah, kita dapat mengetahui keberadaan peramalan suatu keberadaan elektron itu ada di mana gitu. Jadi kita pakai konfigurasi elektron. Contoh atom Na, konfigurasinya kan 11 Na kan, berarti 1s2, 2 elektron udah terisi di kulit S1, 2s2, 2 elektron udah terisi di kulit S2, 2p 6, berarti kulit 2p ada 6 elektron, sedangkan yang terakhir 3s1 ada 1 elektron. Nah, ada 3 aturan atau prinsip dalam penentuan konfigurasi elektron. Nah, aturan-aturan ini harus ditaati agar konfigurasi elektron kita benar dan dapat menemukan kecenderungan di mana adanya elektron. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Pengisian orbital dimulai dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke tingkat energinya lebih tinggi. Jadi energi yang rendah itu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s gitu. Itu adalah pengisian orbital, pengisian elektron berdasarkan orbital yang lebih tinggi. Tapi untuk tetap penulisannya tetap nanti pakai 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d tetap berurutan. Tapi untuk pengisiannya nanti mana yang penuh duluan, yang berisi elektron duluan adalah berdasarkan prinsip Aufbau. Tapi untuk tetap penulisan itu harus 1s, 2s, 2p, 3s, 3p tetap harus urut gitu. Karena perbedaan dari energi orbital itu yang nggak boleh dilompati. Seperti ini kan dilompati nih, tiba-tiba dari 3D ke 4P ya, harusnya kan 3D ke 4S dulu, seperti itu. Nah, larangan Pauli tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, bilangan kuantum itu ada beberapa, yaitu N, L, dan M yang sama mungkin tapi S-nya berbeda. Jadi harus ada satu yang berbeda menurut larangan Pauli gitu. Helium memiliki 2 elektron yang terletak pada orbital yang sama. Kedua elektron memiliki harga bilangan kuantum N, L, M, tapi S yang berbeda. Ini adalah contohnya gitu. Jadi baik kuantum azimut, kuantum utama, kuantum spin, dan kuantum itu harus ada salah satu yang berbeda. Pasti itu adalah larangan Pauli. Nah, aturan Hahn, pengisian orbital dari satu subkulit atau suborbital mulai elektron mendapati orbitalnya sendiri baru kemudian yang berpasangan. Jadi diisi harus sendiri-sendiri dulu dari orbital 1s, 2s, 2p. Jadi 1 1 1 baru 1 baru diisi pasangannya, 1 diisi pasangan. Jadi dalam kulit atau orbital itu harus diisi berdasarkan 1 dulu baru berpasangan, seperti itu. Harus ke atas dulu karena energi atas sama bawah tuh berbeda. Maka energi yang panahnya ke atas itu dia cenderung memiliki energi yang lebih rendah sehingga dapat terisi lebih dahulu daripada yang panahnya ke bawah, energinya lebih tinggi, seperti itu. Nah, untuk penulisan konfigurasi elektron ion itu Cl-1 berarti dia kelebihan 1 elektron gitu, atau mendapat 1 elektron berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jumlahnya berapa? 10 ditambah 7 berarti 17. Tapi karena dia menangkap 1 elektron, maka 3p-nya menjadi 3p6, jadi 18. Subkulit D cenderung penuh D10 atau setengah penuh. Nah, ini adalah aturannya. Jadi kalau misalkan ketemu nih 3D4, 4S2, berarti harus diisi menjadi 4S1, 3D5. Itu adalah aturan. Atau misalkan 4S2, 3
4s2 3d 9, berarti harus diisi 4s1 3d 10. Jadi kecenderungan stabilnya itu harus penuh atau setengah penuh. Nah, jawaban pertanyaan dalam diskusi konfigurasi elektron. Nah, ini 16S, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, untuk diagram orbitalnya seperti ini. Jadi harus diisi misalkan 1S2 dulu, yang atas dulu baru bawah, 2S2 yang atas dulu baru bawah, 2P6 juga atas baru panah yang ke bawah, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa aturan yang harus ditaati untuk melakukan konfigurasi elektron gitu, baik dari aturan Hund, Aufbau atau larangan Pauli gitu. Yang mana nanti akan saya jelaskan mengenai beberapa kuantum-kuantum yang berdasarkan mekanika kuantum. Jadi setelah prinsip dari Niels Bohr ada prinsip mekanika kuantum yang menjelaskan bagaimana orbital-orbital itu ada gitu. Nah, kalau si Niels Bohr kan hanya menjelaskan bahwa dalam atom hidrogen bagaimana dia berpindah, menyerap energi atau melepaskan energi agar tetap stabil elektronnya mengelilingi inti dan tidak jatuh ke inti.